Terpujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Shalom, damai di hati, terpujilah Kristus. Salam prajurit dari Papua, haleluya. Pagi hari ini kita mendapat kesempatan istimewa boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mengawali renungan firman Tuhan pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang dengan rasa syukur yang mendalam. Kami boleh merayakan kekudusan-Mu yang menguduskan hidup kami. Kami bersyukur boleh merayakan hidup baru yang sebenarnya tidak layak kami terima dari-Mu. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kami akses untuk hidup seirama dengan Roh Kudus. Itu sebabnya pagi hari ini kami mengakui bersama-sama bahwa keberadaan kami saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu. Itu sebabnya hamba-Mu rindu pagi hari ini mendoakan semua pendengar yang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka semua mendapat intervensi kuasa-Mu, hati dan pikiran dipengaruhi oleh Roh Kudus, sehingga kami semua dimampukan untuk melakukan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan yang terus dibagikan dalam channel YouTube My Salva Podcast ini bukan hanya menjadi informasi di telinga dalam hidup ini, tetapi menjadi pengalaman yang nyata dalam kehidupan semua pendengar podcast ini. Pengalaman bersama Tuhan yang kami rindukan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita semua diajak untuk merenungkan satu tema tentang bagaimana menerapkan kebebasan yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Pada umumnya manusia suka dengan kebebasan. Tidak ada manusia yang tidak suka kebebasan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kata kebebasan dari dua ayat yang Rasul Paulus tuliskan untuk jemaat di Korintus. Ayat yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat 12. Paulus menulis, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Sejalan dengan ayat tersebut, Paulus kembali menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dua ayat inilah yang saya percaya dapat menolong kita untuk menerapkan kebebasan yang Tuhan berikan. Menarik perhatian saya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus, ia melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kembali dipelajari sehubungan dengan praktek penyembahan berhala yang ada merajalela di tengah-tengah jemaat Korintus. Dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus hendak membantu jemaat Korintus dalam membuat keputusan tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dalam kalimat segala sesuatu diperbolehkan benar mengandung makna kebebasan yang bersifat terbatas, karena ditambahkan dengan kata berguna dan membangun. Dalam mempertimbangkan salah atau benar, seorang yang percaya kepada Kristus harus menggunakan kata berguna dan membangun sebagai kata kunci dalam memutuskan pilihan salah atau benar. Apakah membangun? Apakah berguna bagi saya? Dua kata inilah yang menolong kita untuk masuk dalam perenungan kebebasan
yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Ada banyak pilihan yang kita bisa pilih setiap hari. Ada orang yang memilih menonton drama Korea dari episode 1 sampai episode 21 selesai dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Ada juga yang memilih mager atau malas gerak di kamar sambil membuka media sosial, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Ada banyak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih setiap hari. Tetapi sebelum memilih, Paulus mengajak kita untuk merenungkan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Menariknya, ayat ini dilanjutkan dengan kalimat yang mirip. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kata segala sesuatu diperbolehkan menyiratkan bahwa memang benar setiap orang memiliki kehendak bebas untuk memilih, kehendak bebas untuk menentukan apa yang ia kerjakan dan dia pilih dalam kehidupannya. Namun bukan berarti segala sesuatu yang kita pilih itu bermanfaat bagi tubuh dan kehidupan kita. Hal inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Mereka berada dalam situasi antara pilihan yang dilematis, boleh atau tidak. Paulus mengingatkan jemaat Korintus secara halus. Mereka boleh memilih tetapi harus bijaksana. Apakah pilihan yang mereka tentukan sudah prioritas yang berguna dan membangun kehidupan iman mereka dalam berjemaat dan bermasyarakat? Kita pun sering berada pada pilihan yang sulit dalam kehidupan ini. Ada banyak pilihan yang kita anggap penting untuk dikerjakan. Namun kita harus tetap memilih mana yang prioritas dalam hidup kita. Pilihan-pilihan itu harus kembali kita uji apakah pilihan itu membangun, berguna untuk hari ini dan masa depan saya. Masa depan hidup kita sangat ditentukan oleh pilihan yang bijaksana dan sangat prioritas sehingga tujuannya benar-benar untuk hidup yang berguna dan membangun. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, tahun ini sebagai warga Bala Keselamatan kita diajak untuk seirama dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah alarm terbaik dalam hidup kita. Warning untuk kita stop, berhenti melakukan dan mulai dengan melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan hanya berbicara tentang media sosial, tetapi hal-hal yang sia-sia yang juga sering kita lakukan dalam hidup ini. Kita harus menyadari bahwa kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik di dalam hidup kita. Seperti halnya dalam menghadapi persoalan. Alangkah lebih baiknya bagi kita untuk bersyukur daripada bersungut-sungut. Bukankah lebih baik mendengarkan daripada membicarakan kesalahan orang lain? Lebih baik memuji daripada mengutuk. Lebih baik bekerja daripada menganggur. Lebih baik melayani daripada dilayani. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan dan pastinya berguna dan membangun bagi kehidupan kita. Saya sungguh percaya semua orang yang mendengarkan renungan ini rindu kehidupan kita diperbarui setiap hari menjadi lebih baik lagi. Memiliki rasa tanggung jawab yang lebih dan dipercaya oleh orang lain. Karena mereka melihat kita lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Lebih berhikmat dalam menggunakan waktu dan memiliki kemampuan, skill yang dibutuhkan oleh dunia ini. Untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menentukan kebebasan memilih yang terbaik, berguna dan membangun. Tentunya tidak lahir secara instan. Perlu ada nasihat, keberanian dan keputusan yang tepat yang harus dilakukan setiap hari. Kita harus berani berkata tidak atau stop akan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Kita juga harus bisa membedakan mana hal yang baik, bermanfaat buat kita atau tidak. Kemudian memulai sesuatu yang baru, yang baik dan bermanfaat dalam hidup kita. Dalam hal ini, firman Tuhan melalui catatan Paulus memberikan kita pengajaran yang sangat penting. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua untuk stop melakukan kebiasaan yang tidak berguna.
mulailah melakukan hal-hal yang berguna, membangun, meskipun dalam hal-hal perkara kecil. Saya sungguh berdoa Roh Kudus akan memberanikan hati kita untuk melakukan sesuatu yang berguna dan membangun untuk kepentingan hidup kita dan sesama yang ada di sekitar kita. Siapa tahu dengan melakukan sesuatu yang berguna dan membangun dalam hidup ini akan ada talenta baru muncul, kreativitas baru akan mulai meningkat dalam hidup kita, dan hikmat dalam bekerja dan mengelola. Bahkan ada semangat kepercayaan diri yang tinggi dalam hidup kita. Hidup mulai bisa fokus, waktu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak minder lagi karena ada tujuan yang bisa dicapai, impian bisa terjadi, dan saya percaya masih banyak hal-hal positif yang akan mengikuti dan terjadi dalam hidup kita. Itu doa dan iman kepercayaan saya terhadap teks yang ditulis oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, mulailah harimu dengan doa dan semangat untuk melakukan hal-hal yang berguna, membangun bagi dirimu dan orang lain. Karena dari situlah berkat Tuhan mengalir dari dalam dirimu sampai ke orang-orang yang ada di sekitarmu. Doa berkat untukmu hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Salam prajurit dari Papua. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Musik